Oke teman-teman otodidak ya, malam ini kita akan sharing-sharing kembali ya, kita akan diskusi lagi. Tapi untuk kali ini permasalahannya adalah masalah engine, yaitu kita akan membahas engine Blue Bay. Jadi kalau teman-teman lihat di buku itu ada yang namanya judulnya itu Blue Bay Pressure Engine. Maksudnya adalah tiupan angin yang berlebihan yang ada di dalam panci oli, baik itu dia dikeluarkan dari panci oli ataupun nanti dia akan dikeluarkan melalui crankshaft ya, crankshaftnya itu di ruang crankshaftnya itu dia. Oke, yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana cara mengeceknya, terus apa penyebabnya, terus bagaimana cara mengatasinya ya, maksudnya cara mengatasinya ya. Dan sebenarnya begini teman-teman otodidak ya, bahwa Blue Bay itu adalah suatu tiupan angin, tekanan angin yang ada di panci oli yang memang harus ada gitu loh, yang diizinkan ya. Tapi pada saat dia berlebihan, maka itu menjadi satu masalah. Jadi maksudnya gini, tiupan angin yang ada di dalam panci oli itu memang ada dalam engine, baik itu engine baru ya, walaupun dia masih baru, itu pasti akan ada Blue Bay karena Blue Bay masuk dalam sistem pengukuran. Tapi apabila dia itu sudah berlebihan, artinya ada yang bermasalah pada engine teman-teman gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjut dan kita bingung ya, saya ucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman otodidak yang sudah subscribe, yang terus mendukung channel saya ya kan, channel kita ini, channel sharing kita ini. Dan jangan lupa Mas Bro, seperti biasa kopinya selalu disiapkan. Ya kan? Dan untuk teman-teman otodidak yang tidak ngopi juga boleh minum teh ya. Minum teh boleh, air putih boleh, susu juga boleh gitu ya. Walaupun dalam selera kita berbeda, tapi kita harus tetap bersanding, bukan bertanding. Oke, jangan lupa subscribe dulu. Salam otodidak. Oke, kita lanjut lagi Mas Bro. Ngopi lagi dulu. Jadi teman-teman otodidak tadi sudah melihat ya, itu engine Blue Bay. Jadi engine Blue Bay itu dia mengeluarkan asap yang biasanya oli akan turut serta ke situ ya, akan turut serta dari pembuangan udara itu ya, yang ada di panci oli itu. Dia akan keluar dari situ. Ruang pernapasan ya, atau breather ya, ruang breather atau ruang pernapasan. Biasanya oli akan ikut juga ke situ. Karena apa? Karena ada tekanan di dalam berlebihan, di dalam panci oli itu berlebihan tekanannya. Nah, karena tekanan itu berlebihan, ya akhirnya gimana ya, namanya ruangan tertutup dia ditekan, ya akhirnya oli juga ikut muncrat keluar ya, ikut muncrat keluar. Jadi cara pengecekannya engine Blue Bay pertama dari bawah itu. Ya biasanya engine Blue Bay ini lebih kasat mata ya, lebih visual ya, lebih enak dilihat, lebih gampang gitu loh, lebih gampang dilihat. Ya bisa juga dilihat dari yang tadi ya. Yang tadi itu kita lihat yang video pertama itu dari dia dari penguapan ya, dari ventilasi oli ya, dari ventilasi panci olinya. Terus yang kedua teman-teman lihat juga dia keluar dari cek olinya ya kan, dari cek olinya itu dia keluar juga ya kan, memang dia satu ruangan ya. Dan teman-teman juga bisa mengeceknya engine Blue Bay itu dari tutup pengisian oli gitu loh. Karena di situ juga akan ada berhubungan, nanti ada berhubungan dengan klep ya, dengan seal klep, nanti ada akan berhubungan ke situ juga. Oke. Jadi kita akan jelaskan apa sih penyebabnya daripada engine to Blue Bay. Oke, kita jelaskan Mas Bro ya. Oke teman-teman ya, bahwa
dari mana datangnya Blue Bay itu dan apa aja penyebabnya. Di sini saya sudah punya gambar engine ya. Punya gambar engine. Mungkin kurang jelas teman-teman ya. Ya, bukannya kurang jelas nih, gambarnya jelek juga maksudnya gambarnya ini. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman otodidak juga harus tahu kalau apa namanya ada gambar seperti ini, gambar kayak gelas itu di buku ya, di buku kalau ada gambar kayak gelas, dia kayak gelas laboratorium itu yang ada perutnya, itu lambang engine mas bro. Apapun gambar di dalamnya berarti itu berurusan dengan yang namanya engine, karena dia lambang dasar engine. Oke. Jadi yang pertama yang ingin kita jelaskan di sini adalah dari mana apa penyebabnya Blue Bay itu ya. Penyebab Blue Bay itu yang pertama ya, penyebab Blue Bay yang pertama itu bisa jadi mas bro karena ini liner ya. Ini linernya ini aus mas bro. Linernya aus beserta ringnya juga aus. Jadi pada saat apa setelah terjadi ledakan di sini ya, ledakan dan piston itu mulai turun, maka tekanan itu ada sebagian yang ke sini, asap itu. Oke, satu catatan dulu teman-teman bahwa tekanan yang ke bawah ya, udara yang ke bawah itu dapat tekanan dari mana? Dapat tekanan pada saat dia tenaga. Jadi setelah dia TMA, pada saat dia TMA ya, dari TMA turun ke TMB, disitulah udara itu turun, asap itu turun ke oli melalui celah-celah keausannya ini ya, melalui celah-celah keausannya ini dia turun, dari celah-celah keausannya ini dia turun, yang pada akhirnya dia akan keluar melalui lubang breather ya, yang kemudian akan keluar melalui lubang breather. Jadi terjadinya Blue Bay ini, asap itu turun. Jadi pada saat dia setelah TMA menjelang turun ke TMB, dan di situ tenaga. Jadi sebelumnya seperti sudah pernah saya share untuk teman-teman juga, 4 langkah piston ya, 4 langkah piston atau 4 tak ya, 4 langkah piston ya. Jadi kompresi, tenaga sudah ada. Jadi terjadinya Blue Bay itu pada saat dia setelah kompresi menjelang tenaga ya, menjelang piston itu turun. Pada saat dia memberi ruang, ini sudah terjadi ledakan dan asapnya ini sudah mulai turun, piston mulai turun ke bawah, maka kompresi dari sisa tekanan tadi akan ikut turun. Dari sisa ledakan tadi akan ikut turun dan pada akhirnya Blue Bay. Karena terjadi pertama keausan. Oke. Sekarang yang kedua mas bro. Yang kedua, oke, umpamanya dia tidak terjadi keausan, boleh gitu loh. Tapi karena ada ringnya yang patah. Ya, karena terjadi kepatahan ringnya patah. Ya sama, terjadi celah untuk ke bawah, celah yang besar maksudnya ya. Bukan celah yang diizinkan, tapi celah yang besar. Karena mesin baru pun dia akan ada Blue Bay tetap gitu loh, karena Blue Bay masuk dalam sistem pengukuran. Jadi Blue Bay itu harus diukur. Artinya kalau dia masuk ke dalam sistem pengukuran ya baru pun ada gitu loh, ada, tapi tentu dalam dalam jumlah yang sedikit ya, karena gini mas bro. Karena walaupun baru, linernya baru, ring pistonnya itu baru, pistonnya baru, dia tidak akan menjamin 100% bahwa tidak ada celah, tidak ada angin yang lolos ke sini. Itu pasti ada. Cuman dalam volume yang kecil ya. Volume yang kecil gitu, bagian-bagian yang kecil. Oke? Itu yang pertama terjadinya Blue Bay. Yang kedua Blue Bay itu bisa terjadi lewat klep mas bro. Kita sebut klep ya. Itu. Jadi dia keluarnya udara pada saat dia itu sama, pada saat dia menjelang dari TMA ke TMB ya, di posisi tenaga,
udara akan masuk melalui celah klep. Ya bisa saja karena klepnya ini mungkin tidak rapat, tidak terlalu rapat, atau sealnya ini, seal klepnya ini juga dia sudah longgar ya, sudah longgar. Nah, dan untuk yang melalui dari klep ini, cara pengecekannya adalah dari tutup, biasanya dari tutup kalau kayak engine apa ya, rata-rata engine tutupnya di covernya ya, di covernya apa, crankshaftnya itu ya. Teman-teman bisa buka di situ, dia keluar asap tidak, gitu loh. Kalau dia keluar asapnya berlebihan, naik ke atas, ya bisa terjadi dia juga sama blue bay, tapi dia melalui tipenya berlebihan, dia melalui klep. Itu yang keduanya Mas Bro ya. Yang ketiga ya, yang ketiga ya. Jadi yang pertama blue bay terjadi karena keausan ring piston, karena keausan daripada linernya itu sendiri. Terus yang kedua dia karena ring patah, ya, karena ringnya patah. Dan yang ketiga itu bisa terjadi dia blue bay ke atas melalui seal klep. Oke Mas Bro. Oke teman-teman tidak ya. Mudah-mudahan tadi penjelasan itu jelas ya, walaupun itu nggak jelas, gambarnya juga nggak jelas. Mudah-mudahan bisa ada yang bisa dipahami ya teman-teman, tidak ada yang paham ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa pertama terjadinya blue bay itu yaitu pertama karena ringnya beserta linernya dia itu aus. Terus yang kedua bisa jadi ringnya patah, ada salah satu ring yang patah ya di salah satu piston. Terus yang ketiganya dia terjadi kebocoran pada seal klep sehingga tekanan itu menembus di celah klep ya, setelah apa namanya setelah dia TMA, yang pada akhirnya asap udara akan berlebihan masuk ke kopernya apa noken asid ya, crankshaft itu ya, akan masuk ke situ. Dan teman-teman nanti bisa ngeceknya juga kalau dia blue bay ke bawah, blue bay dari patah ataupun dari ausnya engine atau dari ausnya ring ya, ring piston ataupun itu linernya. Teman-teman juga bisa melihat dari breeder yang ada di panci olinya, atau dia bisa juga dari setik olinya. Dan ada sebagian engine yang breedernya itu dari atas ya, dari covernya itu ya, dari samping pengisian itu. Ada juga kayak PS ya, ada dari situ juga. Yaitu dia langsung pembuangan angin langsung dari bawah ke atas. Jadi saya jelaskan kembali kepada teman-teman bahwa blue bay itu adalah sesuatu yang memang ada dalam engine karena dia masuk dalam pengukuran. Saya ulangi, blue bay itu masuk dalam pengukuran ya. Walaupun engine baru, walaupun dia itu spare part baru yang kita pasang, dia akan tetap ada blue bay. Namun pada batas yang diizinkan ya. Apabila dia sudah berlebihan artinya sudah bermasalah Mas Bro. Ya. Oke, kita ngopi lagi Mas Bro. Jadi terjadinya blue bay adalah pada saat dia setelah TMA ya. Pada saat dia setelah TMA Mas Bro. Bukan pada saat dia dikompresinya, enggak. Pada saat dia setelah TMA, yaitu pada saat dia menjelang ke TMB. Dalam rumusnya dia pada saat tenaga ya, dikompresi ke tenaga ya. Pada saat dia tenaga. Oke Mas Bro, itu aja yang dapat dibagikan. Semoga ini juga bermanfaat untuk saya untuk saya sih. Ya juga untuk teman-teman otodidak tentunya ya. Dan saya juga terima kasih yang sudah subscribe. Dan apabila ada sesuatu yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi itu tentang blue bay, maka silakan teman-teman juga kita diskusikan ya, kita diskusikan di komentar ya. Kita diskusikan. Agar apa Mas Bro? Agar saya juga dapat masukan dari teman-teman otodidak dan teman-teman juga dapat masukan juga dari saya. Kita apa ya? Kita sharing ya. Kita bukan bertanding tapi kita sharing, kita berbagi Mas Bro ya. Oke, mungkin itu aja yang dapat dibagikan. Pesannya tetap Mas Bro, selalu jaga keselamatan. Ingat, keluarga, anak dan istri Anda menunggu Anda pulang dengan selamat Mas Bro.
menunggu Anda pulang dengan selamat. Oke, sampai ketemu lagi di permasalahan berikutnya. Salam otodidak.